Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, selamat pagi mahasiswa, agen-agen perubahan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga semangat. Semangat tidak hanya untuk mengikuti perkuliahan hari ini, tapi juga semangat untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk negeri. Hari ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdiskusi mengenai apa itu hukum pidana ekonomi dan juga apa saja yang masuk di dalam unsur-unsur tindak pidana ekonomi. Baiklah, kita mulai untuk materi hari ini, disimak baik-baik ya. Oke. Nah, hukum. Apa sih hukum itu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang ingin berpendapat? Oke, tentu di mana ada masyarakat, disitulah hukum juga akan berada. Hukum merupakan sesuatu yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia sehari-hari. Hukumlah yang kemudian nantinya akan mengatur apa saja yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum jugalah yang kemudian nanti digunakan untuk menyelesaikan setiap konflik yang ada. Menyelesaikan perselisihan, menghentikan, memerintah, melarang. Dan di sini secara sederhana hukum bisa dikatakan sebagai rules of conduct for man behavior in society. Atau secara sederhana hukum adalah aturan tingkah laku manusia di dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukum adalah peraturan, bahwa hukum adalah undang-undang yang fungsinya adalah untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Saya mengutip pendapat dari Darji Darmodihardjo dan Siddhartha. Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi. Yang pertama, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial. Disinilah hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu yang lain. Yang kedua, sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik atau dispute settlement. Yang ketiga, fungsi hukum menurut Darji Darmodihardjo dan Siddhartha yaitu sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat, baik pola pikirnya maupun pola tingkah lakunya. Nah, di sini sistem hukum nasional harus dapat memberikan rasa aman, tentram, dan juga damai. Bagi siapa? Tentu bagi rakyatnya, tentu bagi kita semua. Disinilah juga sistem hukum diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi masyarakat apabila terjadi sebuah konflik kepentingan. Dan tentu saja berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan tertib. Hukum juga bisa menjadi sebuah dasar untuk melakukan perubahan masyarakat. Masyarakat tentu saja berproses untuk menjadi suatu tatanan yang lebih baik. Secara sederhana, tujuan pokok dari hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan juga teratur. Pakar hukum Mulyatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama yaitu menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi. Sanksi tersebut berupa pidana tertentu bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana.
Hukum pidana pada hakikatnya berisi norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan, disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, memenuhi rasa keadilan, melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan. Bicara peran hukum pidana dalam pembangunan ekonomi, tentu kita harus mengingat dulu bahwa pembangunan atau kegiatan-kegiatan di sektor ekonomi merupakan kegiatan-kegiatan yang sangat vital bagi keberadaan sebuah negara. Mengapa? Dengan hasil-hasil yang dicapai di dalam pembangunan ekonomi mampu memberikan sumber daya bagi pembangunan-pembangunan di sektor yang lainnya. Pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini, sejak masa pemerintahan Orde Baru maupun masa reformasi, hingga sekarang sasaran utamanya adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh, berproses, berkembang, dan akhirnya menjadi sebuah bangsa yang besar atas kekuatan sendiri. Pembangunan-pembangunan di Indonesia dilaksanakan dengan sangat beragam, dengan sangat intens, dengan banyak sekali ragam kegiatan-kegiatannya. Tidak hanya saja di sektor ekonomi, tapi juga di sektor-sektor yang lainnya. Tentu saja hal tersebut akan membawa konsekuensi dari sebuah makin luasnya kesempatan bagi masyarakat, baik lokal maupun asing untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi, maka kita harus memiliki peraturan-peraturan yang mengatur, mengarahkan, membatasi, mengikat, agar tidak mengancam kerugian terhadap perekonomian atau juga lebih luasnya adalah ketahanan negara. Disinilah hukum pidana hadir. Sanksi-sanksi pidana dalam suatu undang-undang merupakan hal yang sangat penting dan bisa dikatakan sebagai salah satu usaha untuk penanggulangan, pencegahan, dan juga pengendalian kejahatan. Pembangunan ekonomi dan juga pembangunan di sektor-sektor yang lain harus senantiasa kita lakukan, tentu saja dengan landasan hukum yang kuat. Memang ekonomi merupakan sektor yang sangat penting, sangat vital, sangat berperan dalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin maju sektor perekonomian suatu negara, maka diharapkan akan bisa semakin meningkat pula kesejahteraan rakyatnya. Namun demikian, pada hakikatnya, diperlukanlah suatu aturan-aturan hukum yang mampu mengatur bagaimana kesejahteraan tersebut dapat dinikmati secara merata. Bagaimana kesejahteraan tersebut dalam menciptakan keadilan sosial di dalam masyarakat. Nah, disinilah hukum pidana ekonomi hadir. Apa itu hukum pidana ekonomi? Hukum pidana ekonomi adalah sekumpulan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan atau kewajiban dan atau larangan yang diancam dengan hukuman. Definisi tersebut disampaikan oleh Muhammad Anwar. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetahui apa itu tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi dapat dimaknai menjadi dua, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Untuk yang pertama, pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti sempit terbatas pada peraturan-peraturan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang disebut secara limitatif dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah segala tindak pidana yang selain dari arti sempit tadi, mencakup pula tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi di luar yang termuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Saya mengutip pendapat dari B. Marjono Reksodiputro yang memberikan pengertian bahwa kejahatan ekonomi sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan di bidang keuangan, serta
mempunyai sanksi pidana. Oke, nah sekarang apa saja nih unsur-unsur tindak pidana ekonomi? Ada 3 unsur di dalam sebuah tindak pidana ekonomi. Yang pertama, perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah. Yang kedua, perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau kepentingan masyarakat secara umum. Tidak hanya kepentingan individu saja. Yang ketiga, perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau juga merugikan individu-individu yang lainnya. Nah, itu tadi unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah tindak pidana ekonomi. Sebelum kemudian nanti kita memproses, menentukan apa-apa saja yang menjadi sanksi dari tindakan tersebut. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan dari rekan-rekan sekalian, dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan video pembelajaran yang selanjutnya dengan tema jenis-jenis tindak pidana ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.